Ya, resiko yang dihadapi jika bercerai. Satu, hak asuh anak kan ada di ibu ya, walaupun dibawa secara hukum setelah 12 tahun itu ada di ibu. Walaupun pengasuhan anak di ibu, suami tetap bukan suami ya, udah statusnya udah jadi ayah, itu tetap kewajibannya itu menafkahi anak, itu kalau dalam Islam ya. Dan yang buruknya itu kalau single parent, karena saya juga seorang single parent, anak saya itu 2 bayi, masih umur 3 tahun sama 1 tahun 2 tahun, 3 tahun sama 2 tahun. Stigma tentang perceraian di Indonesia itu nggak tahu ya, sangat negatif kayak gitu. Apalagi kalau ibu muda, saya ngalamin sendiri, dibilang janda gatal, kuat enggak nih, dibilang kayak gitu. Terus yang kedua, dibilang oh iya cerai karena nggak mau sama suaminya, nggak nurut. Oh iya cerai karena nusus. Oh iya cerai karena matre mau, dibilang kayak gitu. Terus dibilang lagi oh iya cerai karena nggak bisa ngurus anak. Oh iya cerai karena selingkuh. Itu sering banget kayak gitu di masyarakat Indonesia tuh, padahal mereka nggak tahu tuh masalahnya. Orang yang udah cerai itu dia udah memperbaiki itu udah berkali-kali ya guys. Itu udah sampai lelah hayati. Saya pun dulu juga udah memperbaiki itu udah berkali-kali, sampai istikharah berkali-kali ya. Allah nunjukinnya pisah baik-baik ya, qadarullah. Itu akhirnya Allah dengan buka suatu kejadian yang membuat ya kita bisa baik-baik kayak gitu. Tapi siap nggak Bu menghadapi seperti itu? Saya sendiri single parent, jadi saya berharap ya kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki. Lagian masalahnya nggak terlalu besar, masih banyak yang bisa disyukuri dari suami ibu. Jarang loh suami yang mau open sama anak, yang mau lembut sama anak kayak gitu. Nah itu pengasuhan seperti itu tuh nanti sayang sekali kalau misalkan ibu memilih pisah kayak gitu. Terus terkait tadi orang tua ya, orang tua nanti bisa lah dibombong hatinya biar tenang kayak gitu. Intinya kalau suami dari ridho, tanya ke suami setiap malam, ya ada hal yang belum diridoin belum dari perlakuan ibu kayak gitu. Tolong kalau belum ada ibu mau ngelakuin sesuatu kayak gitu, jangan milih pisah ya Bu ya, perbaiki sebisa mungkin, perbaiki dulu. Kalau memang lebih bagus kayak gitu, apalagi kan anak masih kecil, masih butuh ayahnya. Karena kebanyakan di Indonesia itu kehilangan figur ayah, walaupun ayahnya ada, nggak cerai, tapi nggak ada waktu untuk anaknya. Itu banyak di Indonesia. Dan kalau misalkan ibu beneran bisa, nanti anaknya akan kehilangan figur ayahnya untuk kasih sayang kayak gitu. Saya juga kan, anak saya juga kan nggak pernah ketemu ayah kandungnya, tapi saya solusinya gimana sih kalau jadi single parent, misalkan anaknya itu enggak ada figur ayah, cari figur ayah lainnya, bisa lewat kakek, bisa lewat kakak sepupu saya kayak gitu, jadi omnya anak-anak kayak gitu, jadi nggak kehilangan figur ayah. Itu saya sampai melakukan seperti itu biar anak saya itu nggak kehilangan figur ayah. Kan mentalnya nanti kasihan kalau misalkan kehilangan figur ayah. Alangkah lebih bagus memang kalau ayahnya itu benar-benar mendapat figur ayahnya dari ayah kandung sendiri gitu, lebih bagus kayak gitu. Dan terakhir pesan guru saya Pak Faiz dan Mbak Muncik, bagi anak-anak itu ketika melihat orang tuanya itu bisa harmonis. Jadi saya pun walaupun pisah ya, milihnya pisahnya baik-baik. Dan saya selalu bilang ke anak-anak, ya apapun itu ayah sayang sama kamu, apapun mama sayang kamu. Di broken home bukan karena suatu perceraian, tapi
Jadi broken home itu sebenarnya bukan karena orang tuanya pisah.